Profesi menjadi seorang penyanyi dangdut. Dan waktu itu kalau bisa diingat itu lagu saya pertama itu Abang Madun. Abang Madu ya. Abang Madu. Akhirnya dia manggung di Bibi sepupu saya gitu. Iya. Nah, mulai dari situ saya memperhatikan, loh kok ada cewek ini gitu. Sudah putus sama tunangan saya. Saya sedikit ada trauma dan ingin membalas dendam gitu waktu Iya, itu. ceritanya. Dan waktu itu saya lampiaskan ke ini suami saya. Gitu, Iya, dan waktu itu ceritanya, bukan Mas. dia yang menembak saya dari lembah hitam. Iya. Dan alhamdulillah Tapi- sekarang sudah bisa berhijab, Alhamdulillah. tidak membuka aurat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Arif Maci akan ngobrol santai dengan Fitria Denafa dan suaminya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, subscribernya Arif Maci ya. Semoga Iya. kalian baik-baik saja dan semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan assalamualaikum buat subscriber Arif Maci, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini sehat dan mudah-mudahan juga sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabatku, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel Arif Maci dengan cara like dan subscribe dan bagikan ke media sosial teman kalian agar video Arif Maci terus berkembang. Dan sahabatku, saya akan ngobrol santai dengan beliau dan akan mengungkap fakta perjalanan kisah cinta beliau berdua ini. Masya Nah, tentu sahabat-sahabat penasaran ya. Saya langsung aja tanya kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Fitria Denafa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya. Nah, ini subscribernya Arif Iya. Maci ini penasaran ini dengan Kak Fitria dan Kak Mahfud. Wah. Karena ada yang bertanya juga dari subscriber Arif Maci bahwa Kak Fitria Denafa itu adalah seorang penyanyi. Dan saya mau mengangkat atau mengungkap fakta dari Fitria Denafa awal mulanya pertemuan ya antara Kak Fitria dengan Kak Mahfud. Ya. Gimana sih cerita awalnya gitu? Wow. Mungkin subscribernya Arif Maci itu penasaran Iya. gitu. Iya. Iya. Oke, biar istri aja dulu ya Aduh, yang langsung cerita saya ya. ya. Mana-mana aja gitu. Boleh. Terima kasih bisa hadir di vlognya Arif Maci dan mudah-mudahan kisah Fitria Denafa ini bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Iya. Jadi kita itu dari kehidupan ada roda berputar, dari bawah tentunya pasti ada di atas. Benar banget ya. Selagi di atas mungkin kemungkinan juga bisa ke bawah. Nah, kalau perjalanan hidup saya itu cukup bikin sedih ya, karena saya itu berasal dari keluarga yang sangat kurang mampu. Dan saya saudara itu 4 dan alhamdulillah saya itu terakhir bungsu. Dan saya mulai belajar menyanyi itu mulai dari SD kelas 5. Tapi memang ya keluarga saya itu saudara saya perempuan semua, 4-4-nya itu memang biduan. Kalau dibilang mungkin penyanyi itu terlalu wow gitu ya, mungkin lebih itunya mungkin biduan gitu Biduan, ya, biduan iya, kampung iya. dari Biduan panggung ke kampung. panggung ya. Saya mulai menyanyi dari kelas 5 SD dan kebetulan waktu itu kan masih booming-boomingnya Nika Ardila ya almarhum, terus Poppy iya, Mercury. iya. Jadi memang di situ kan basic saya itu namanya masih anak-anak, Iya. masih remaja, lebih suka dengan pop. Lagu pop ya. Iya, tapi kan namanya saya ini di kampung, Madura di kampung ya. Iya. Justru orang kampung tuh lebih suka dengan apa ya, dengan lagu dangdut Lagu gitu dangdut, ya. iya, Jadi iya. kalau kita menyanyi pop itu kayaknya nggak ada yang, Nggak cocok nah ya. nggak ada yang mau ngundang. Nah akhirnya saya itu Beralih posisi gitu atau beralih profesi menjadi penyanyi profesi dangdut. menjadi seorang penyanyi dangdut. Dan waktu itu kalau bisa diingat itu lagu saya pertama itu Abang Madun.
Abang Madu. Ya. Abang Madu. Nah, itu mungkin tahun berapa ya? 90-an ya? Iya, 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 iya. Abang Madun itu. Saya menerima honor itu 25.000. 25.000. Seneng banget karena Iya. waktu itu emas juga 1 gram tuh 25.000. Masya Allah, udah Waktu bisa itu, dapat satu kali panggung itu udah bisa Iya. dapat emas ya. 25.000 1 gram. waktu itu masih anak-anak sih, masih kostum mungkin yang ya belum tahu dandan atau kostum seadanya ya. Iya, iya, iya. Tapi ya saya itu alhamdulillah dengan waktu itu nerima uang 25.000 itu sangat bahagia gitu bisa saya mendapatkan uang gitu ya. Yang Iya, awalnya memang saya tuh tidak ingin merepotkan orang tua saya karena memang orang tidak mampu gitu ya. Benar banget. Dan setelah saya SMP terus mengenal dari panggung, mulai dari karaoke, kaset, mulai beralih ke VCD, Iya. terus beralih lagi ke organ tunggal dan alhamdulillah sampai ke orkes besar Masya gitu. Allah. Sampai saya mengisi sebuah acara di taman hiburan itu di THR di Surabaya. Di Surabaya. Cuman karena saya kan dari Madura, dulu Iya. kan masih belum ada jembatan Suramadu, jadi Iya, harus naik kapal ya. Naik kapal, Dan ya, saya benar. harus sama ibu saya harus Iya. ke Surabaya. Akhirnya cuma beberapa bulan mengisi di THR. Saya udahlah mak, kata saya ini terlalu jauh, jadi akhirnya eksisnya hanya di Madura gitu. Asik. Cuman sekali-kali mungkin ke Surabaya. Nah, gini Mbak Fitri ya. Soalnya ini kan gimana sih awal pertemuan dengan kakak yang ganteng ini loh? Apakah jadi istilahnya penggemar atau awalnya itu pernah berkenalan di suatu tempat atau waktu Mbak Fitria menjadi seorang artis Iya. panggung ke panggung gitu? Coba diceritakan. Iya. Kalau berkenalan kayaknya belum pernah berkenalan dan waktu itu saya juga sudah bertunangan. Jadi gini, sebelum saya kenal dengan dia, saya pernah memperhatikan dia itu di panggung saja. Oh, di panggung saja. Nah, kebetulan dia itu manggung di kampung saya dan bersama tunangannya ya, Ma. Waktu Iya, itu. tunangan saya. Masya Nah, Allah. akhirnya dia manggung di bibi sepupu saya gitu. Iya, iya. Nah, mulai dari situ saya memperhatikan, loh kok ada cewek ini, kata Iya, saya. iya, iya, iya. Dalam hati saya itu ingin kenal dengan dia, tapi apalah daya siapa saya dulu Iya, gitu iya. loh. Kan dia seorang biduan dan saya biduan. sendiri sementara orang yang belum dikenal orang kan Iya, gitu. benar banget. Tapi yang namanya hasrat untuk ingin kenal itu selalu besar di dalam dada saya. Akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu dari mana asalnya orang ini, cewek ini dari mana. Dan setiap ada orkes saya selalu nonton gitu. Ada nggak orang ini? Kalau nggak ada pulang saya. Pulang. Wih. Gitu. Istilahnya ngambek gitu loh. Berarti udah menjadi istilahnya penggemar Iya, setia. penggemar setia. Penggemar sebelumnya. setia, Masya Allah. Akhirnya kita punya teman ya di kota besar itu yang di kabupaten itu kebetulan dia lagi latihan orkesnya dan saya kebetulan ada di sana juga. Akhirnya ya bertemulah di situ. Kok anak awalnya ini di kata situ, saya. iya. Akhirnya ya udahlah kita kebetulan sama-sama ini kenalanlah sama mereka, sama dia gitu. Iya, iya, iya. Di orkes itu di acara latihan itu dan akhirnya terjadilah hubungannya. Hubungan Iya, ya. tapi Tapi butuh perjalanan Perjalanan juga sih. dulu, ya. waktu itu cuman hanya berkenalan saja sih. Cuma terus kedua kalinya kita ketemunya di wartel. Di wartel, Nah, iya. saya Kebetulan tempat teman saya kerja di situ. dulu kan masih booming-boomingnya wartel ya. Iya, Ada wartel, iya, handphone. benar Dan banget. waktu itu saya justru menelpon masih tunangan saya, tapi memang sudah sedikit goyang gitu ya. Sedikit goyang. Karena saya kan penyanyi dan dia alhamdulillah orang punya gitu ya, istilahnya Iya, iya. orang kaya gitu. Makanya. Dia juga pelayaran. Iya. Mungkin dari keluarga dia itu ada yang tidak setuju dengan saya. Iya, karena statusnya Saya, sebagai orang Penyanyi dan gitu. juga orang nggak punya gitu loh Mas Iya. Arif. Ya mungkin jodoh ya, akhirnya saya udah mulai sudah putus sama tunangan saya. Saya sedikit ada trauma dan ingin membalas dendam gitu waktu itu. Iya, ceritanya. Dan waktu itu saya lampiaskan ke ini suami saya. Gitu, Iya, dan waktu ceritanya, itu Mas. bukan dia yang menembak saya. Oh, Saya yang menembak saya. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Kata. Udah kebalik ya Iya. sahabatku, ternyata bukan Kang Mahfud yang Jadi gini, menyampaikan hanunya. Arif, Mas Arif ya. Iya. Sewaktu saya belum kenal dia seakan-akan Cuek. bulan di atas ini apa? Awan. Awan Iya, gitu iya. loh.
Nah, setelah saya mulai kenal dia, akhirnya saya awan di atas bulan gitu. Nah, kebalik. Kebalik ya. Jadi bersinar ya. Jadi saya dapat sinarnya bulan itu, Mas Arif. Masya Allah. Akhirnya ya gimana ya, dia yang nembak ke saya. Ya, tapi saya sok cuek aja. Padahal dia mau Saya gitu. pikir-pikir dulu gitu. Iya. Sebenarnya ente kan ada pikiran kok bisa ya, kok artis gitu yang nembakin saya sih. Harusnya saya yang nembakin. Apalagi ini penyanyi ini udah terkenal namanya dari mana gitu. Nah, apa pikiran ente dari waktu Dalam itu? pikiran saya itu cuman ini gengsi dong kalau saya itu harus nembak seorang artis. Gitu. Benar juga ya. Jadi Salut. mau tidak mau saya harus mempertahankan jiwa laki-laki saya. Wih, Gitu. nah sahabatku, jiwa laki-lakinya yang keluar itu. Iya, Terus, jadi kalau saya terlalu lebay sama perempuan itu, ya waktu itu dalam pikiran saya seakan-akan saya tidak ada harganya gitu. Oke lah, mungkin ya dalam arti hilang satu tumbuh 1000 lah begitu. Iya, cia. Mantap ini seperti kata pepatah Iya, gitu. alhamdulillah. Ya mungkin jodoh ya. Iya. Mungkin jodoh. Padahal memang saya itu basicnya ya, karena saya memang orang nggak punya. Saya tuh nggak mau harus selalu di bawah gitu Di bawah, ya. Saya ya. tuh memang cewek matre dibilangnya. Dan Oh. kebetulan kan tunangan saya juga punya mobil dulu, Genio itu sudah mobil yang Udah bagus mewah dulu ya, ya, mewah. iya. Dan kebetulan dia juga punya mobil waktu itu Verosa. Nggak mau Akhirnya kalah juga ya. saya nggak mau kalau punya pengganti yang tidak punya mobil gitu ya. Benar banget, Dan kebetulan waktu itu dia masih ganteng Mas Arif, Wih, rambutnya gondrong, putih, gak tahu sekarang ini kena apa di Arab kok malah hitam. Gara-gara kena apa ini ya? Ya singkat cerita ya, saya nembak dia beberapa hari, dia belum ada jawaban. Saya tembak lagi, kamu nerima saya apa enggak? Dan akhirnya dia bilang iya katanya. Tapi selama 6 bulan ya, Selama 6 bulan 6 bulan langsung jalan. dia ngajak udahlah tunangan gitu. Tunangan. Malah mau nikah siri aja katanya. Oh. Nggak mau saya, soalnya dia nunggu kan uminya ada di Ada di Arab. Iya. Biar istilahnya biar bareng juga tidak ada dosa ya atau kalau apa. sudah nikah siri. Tapi nggak mau, ntar saya udah ini ya namanya Iya, sudah iya. tunangan terus nikah siri, pastinya nggak ada batasan Nggak ada kalau batasan ingin melakukan gitu ya. hal Iya. yang mungkin lebih jauh. Lebih jauh. Saya nggak mau, kata saya. Iya. Nanti saya sudah begitu akhirnya ditinggalkan gitu. Benar Saya nggak banget. mau Nah, gitu. Ini adalah jiwa seorang perempuan yang mempertahankan harga dirinya. Jadi gini Mas Arif, sebelum saya itu melangkah lebih jauh untuk ke dia, saya itu seorang laki-laki yang tidak gampang percaya sama perempuan. Benar banget. Jadi niat saya ingin menikah siri dengan dia juga, saya juga punya pikiran mau nggak dia. Iya. Seandainya dia itu wanita baik-baik, jelaslah dia tidak akan mau untuk dinikahi siri. Iya benar. Karena apa, di Indonesia itu yang saya kenal itu harus resmi segala-galanya, baik Iya. itu dari pemerintah ataupun dari agama, seperti Iya. itu. Yang jelas dalam pikiran saya kalau dia mau saya nikahi seperti itu, intinya dia murah banget loh, Murah gitu banget, loh. iya, benar banget. Dalam pikiran saya, meskipun itu halal gitu. Iya. Ya, kalau perempuan hanya diminta untuk ke nikah siri terus dia langsung mau tanpa harus ada pikir panjang atau minta yang lebih resmi lagi, yang lebih baik lagi. Jadi seakan-akan kesannya murah. Akhirnya dari situ saya punya kesimpulan, oh wanita ini berarti niatnya betul-betul gitu loh. Iya. Dan tidak berhenti di situ saja Mas Ari. Saya terus memberikan cobaan-cobaan untuk dia, Iya. seperti apa sih saat dia ada di panggung, seperti Iya. apa sih saat dia itu tidak ada saya, seperti apa saat dia itu jauh dengan saya. Iya. Alhamdulillah tiap hari kring kesini dong, saya kangen gitu. Kring, tidak ada Kamu tidak kakak ada hari tidak ada hari tanpa harus ketemu. Jadi Masya Allah. bangun tidur kring, kesini dong, aku kangen sama kamu. Bangun tidur pagi, sikat gigi, cuci muka, mandi, kalau enggak berangkat aja langsung. Tapi kan dulu Iya. itu namanya handphone itu kan agak sedikit mewah ya atau Iya, aneh iya. gitu. Dia kan rumahnya di kampung Mas Arif. Iya. Dia kalau nelpon ke Jauh saya dari naik ke jaringan bambu. gitu. Oh, harus Jauh naik- dari jaringan kita itu. berarti harus naik dulu Naik, ke pohon bambu iya. baru ditelepon. Oh. Pernah saya sampai naik ke atap rumah itu loh, karena nggak ada Sinyal jaringan. gitu. Ada sinyal. Dia nggak boleh kok, saya mau nelpon pokoknya ini. Suara itu udah putus-putus. Akhirnya saya perjuangkan naik ke atas atap rumah itu. baru ada sinyal. Baru ada sinyal karena jaringan jauh di kecamatan sana.
Kalau ingat Gitu. itu waktu zamannya apa handphone itu? Siemens. Iya, Siemens. 35 kalau nggak Siemens salah. Iya, 75. Siemens. 35 Iya. atau 75 ya, kalau Nggak kurang tahu lah lebih segitu. pokoknya Siemens. Hmm. Punya Waktu saya zaman itu. apa? Kamu ku hijau, punya saya Ah, kuning. Punya dia orange. Oh, Iya, orange. Iya. Siemens. Iya. Keren. Ya singkat cerita mungkin ya namanya jodoh. Akhirnya ya sampai menikah. Tapi waktu pertama tunangan atau sebelum saya juga tunangan, setiap saya menyanyi itu selalu didampingi Mas Arif, selalu didampingi ibu saya. Iya, Dan iya. setelah punya tunangan juga dia juga mendampingi. Tapi harus ada ibu saya juga waktu itu. Oh. Karena saya juga gini Mas Arif ya. Iya. Banyak orang itu berspekulasi. Biduan itu murahan. murahan. Biduan Pikirannya, itu ya. gampang gitu loh. Iya. Jadi dalam benak saya itu tertanam, masa iya sih Mm-mm. wanita jadi seorang wanita jadi biduan itu gampang untuk didapatkan gitu. Mm-mm. Ternyata Pikirannya. meskipun dia yang nembak saya, setelah saya selidiki lebih jauh Iya, di lebih dalamnya dekat. itu Ya. bahkan bukan hanya dia, sampai ke teman-temannya pun saya selidiki. Alhamdulillah itu Ya. jauh dari pemikiran yang jelek yang gitu loh. negatif ya. Yang negatif. Hmm. Jadi setelah saya coba, semuanya itu penuh dengan hal yang positif. Positif, iya. Meskipun nama di luarnya itu seorang biduan Namanya gitu loh. seorang Kesannya biduan, seakan-akan gimana gitu. Iya. Nah, Kang Mahfud, Iya. pertanyaan yang terakhir nih Oke, yang Arif ajukin. Apa sih respon dari orang tua Kang Mahfud Mhm. untuk menerima Mbak Fitri seorang biduan menjadi di dalam lingkungan keluarganya atau Jadi menantu ya? menjadikan menantu? Iya. Iya, yang Jadi gini Mas Arif, Ah. orang tua saya itu waktu itu kan masih ada di Arab Saudi ya. iya di Arab Saudi. Jelas dengan penuh keberanian dan dengan penuh matang secara Keyakinan. pikiran dan Iya. keyakinan, Mm-mm. saya itu mencoba untuk berterus terang ke orang tua saya Iya. bahwa saya punya seorang wanita yang dalam hati saya itu saya sudah sangat yakin dan insya Allah dia yang terbaik buat saya. Iya. Karena sebelum saya melangkah lebih jauh, saya sudah menyelidiki dia. Iya. Baik itu di dunia panggungnya, Mm-mm. atau di dunia pertemanannya, Mm-mm. di lingkungan rumahnya, Iya. siapa orang tuanya, Iya. bahkan seperti apa saudara-saudaranya, saya sudah selidiki semua. Mm-mm. Akhirnya saya mencoba untuk berani bilang ke orang tua bahwa saya ingin meminta anaknya seseorang untuk menjadi pendamping hidup saya. Wah, cakep nih. Dan hasil dari percakapan saya atau perundingan saya dengan orang tua yang ada di sini, meskipun by telepon ya waktu itu, orang tua saya tidak langsung menerima begitu saja. Pada saat itu orang tuanya itu posisinya berada di Saudi Iya, semua, ya? posisi ada di Arab Saudi dan kalau dilihat dari karakter abah saya yang pertama, Mm-mm. abah saya itu orangnya Fanatik, fanatik. Detail ya, detail ya. Ya, Dalam jadi memilih, dia iya. harus tahu semuanya. Iya. Karena abah saya itu meskipun orang pelosok lah, dibilang Iya, orang pelosok, tapi dia itu kalau orang dibilang lebih banyak ke diamnya. Iya, ke diam. Diam tapi ingin tahu gitu loh. Ingin tahu. Diam tapi ingin tahu. Setelah saya kemukakan itu, abah saya, apa yakin kamu itu mau menikah sama orang yang seperti ini gitu. Iya. Sementara hidupnya sekarang ini seperti ini. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Coba kamu bayangkan ke hati kamu, pikiran kamu, jiwa kamu. Rela nggak istri kamu nanti di panggung dipeluk orang? Mm-mm. Rela nggak nanti istri kamu itu dipegang orang? Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Akhirnya ya dengan penuh yakin saya ya. mencoba menjelaskan sama orang tua saya bahwa saya sudah tahu semuanya, bahkan bukan hanya sekali dua kali saya memberikan istilahnya ujian buat istri saya, buat dia, dan abah saya itu juga sempat bilang saya kasih waktu untuk berpikir dulu. Dan abah saya tidak langsung memberikan positif. Iya. Tapi lebih kepada berpikir dulu. Dan abah saya pun waktu itu
tidak serta-merta percaya dengan saya. Iya. Beliau juga almarhum itu seakan-akan dia itu punya orang di belakang saya untuk menyelidiki siapa dia yang sebenarnya, seperti apa karakter orang tuanya dan semuanya. Seperti itu. Iya, iya. Dan akhirnya 1 bulan dari itu ya, Maya, kita tunangan. Saya beri waktu kamu untuk tunangan, untuk jenjang berikutnya masih belum. Iya. Jadi masih apa ya, ditahan dulu lah sama orang tua saya itu untuk meyakinkan, memberikan rasa yakin, karena takut apa? Iya. Meskipun saya tunangan, dia masih tetap nyanyi loh. Iya. Seperti itu. Akhirnya setelah beberapa bulan tunangan sama dia, berapa bulan sih, Mak? Bukan bulan, 2 tahun kita. 2 tahun ya, 2 tahun kita tunangan. Akhirnya mungkin dilihat sama abah saya, mungkin saya udah tambah hari tambah matang dan tambah yakin, tambah erat. Akhirnya ya udahlah, daripada kamu ini, kalau kamu sudah yakin ya udah nikah aja. Seperti itu. Ya, alhamdulillah akhirnya disetujui, tapi ada satu syarat, saya harus berhenti menyanyi waktu itu. Mantap juga. Iya, tapi karena saya juga udah lama sekali menyanyi, dan alhamdulillah sebelum saya menikah saya juga sudah mewujudkan impian saya untuk membangunkan rumah yang layak untuk keluarga saya. Akhirnya kenapa tidak, saya sudah mewujudkannya, dan mudah-mudahan setelah menikah dia juga bisa membahagiakan saya dan keluarga. Dan istilahnya yang paling saya sangat berterima kasih ke suami saya, dia sudah mengangkat saya dari lembah. Istilahnya meskipun saya waktu itu bisa menjadi biduan yang bisa menjaga diri ya. Insya Allah mudah-mudahan, karena memang waktu itu saya itu bisa menjaga diri. Cuma kehormatan saya atau nama baik keluarga, alhamdulillah saya bisa melewati. Dia sudah mengangkat saya dari lembah hitam. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berhijab, tidak membuka aurat lagi. Terima kasih. Masya Allah. Nah, Kang Mahfud, sekarang kan udah perasaannya udah lama ya, udah dari liku-liku perjalanan hidup itu, dan sekarang udah menikah, dan pengen tahu juga udah berapa sih anaknya sama Kang Mahfud? Alhamdulillah sekarang sudah berapa tahun, Bang? Sebetulnya kalau untuk proses bikin anak tiap hari ya. Cuman yang jadi berapa? Yang jadi cuma 3. Tapi sempat pertama keguguran saya, harus dihitung 4 anak saya. Betul. Berarti sudah 4 ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mungkin Allah sudah menunjukkan jalan kepada saya dan suami, dan saya juga berterima kasih kepada suami saya dan juga keluarganya yang sudah mengangkat saya dari orang yang miskin, meskipun sekarang tidak dibilang kaya, tapi alhamdulillah sudah bisa merubah segalanya. Suami saya sudah mengumrohkan orang tua saya, bahkan bibi dia 3 orang sekaligus gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak gitu. Alhamdulillah, dari saya yang suka membuka aurat sekarang, meskipun tidak seluruhnya menutup, tapi alhamdulillah bisa menutup gitu. Insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit, siapa tahu mudah-mudahan nanti bisa bercadar. Insya Allah kita doakan aja ya, mudah-mudahan Fitri dan Nafa bisa bercadar. Ya mudah-mudahan di kisah saya bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Kenapa tidak kalau kita itu bisa keluar dari lembah yang kotor untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Mungkin ini bisa menjadi pesan untuk sahabat-sahabat semuanya yang sekarang masih menggeluti dunia menyanyi. Saya tidak akan bilang kalau itu dunia kotor, tidak. Tapi kalau kita bisa keluar dari itu, kenapa tidak gitu. Mungkin ke hal yang lebih baik lagi. Bagaimanapun uang dari menyanyi yang mungkin dulu saya bilang kenapa uang ini haram, dan saat sekarang ini saya bisa berpikir kenapa orang itu bilang itu haram, dan saya sekarang mengerti gitu. Dan tidak menyalahkan orang dulu mencaci saya, mencemooh saya. Padahal waktu itu basic orang tua saya yang laki-laki itu seorang imam masjid, Mas Arif. Masya Allah. Jadi saran juga, selama masih belum ada batu loncatan untuk pindah
profesi, geluti dulu, yakinkan dirimu Iya. bahwa kamu mencari nafkah saja, Dengan bukan untuk menghibur seseorang. benar. Karena di sana Anda bekerja seperti itu. Iya, iya. Nah, sahabat, mungkin udah berakhirnya cerita kisah cinta beliau berdua ini, sangat motivasi buat Ya, saya sangat ya. bermotivasi. Buat saya dan para subscriber Arif Maci. Jangan lupa nonton terus video Arif Maci ya, dan saksikan terus video-video selanjutnya akan mengungkap fakta tentang Saudi Arabia ya, Amin. wabil khusus yang ada di kota Mekah dan Taif, Jeddah, Madinah. Saya terima kasih banyak kepada Ya, sama-sama Mas Kak Arif. Fitria Sukses dan selalu ya Kak buat channelnya ya. Mahfud. Ya, terima kasih banyak udah mau masuk ke vlognya Arif Maci. Amin. Semoga video-video Arif Maci Amin. ini ditonton para Amin. teman-teman di luar Iya. sana. Oke sahabat. Pokoknya untuk sahabat-sahabat semua selalu support channelnya Arif Maci Oke. sampai Arif Maci sukses, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan Oke. serta bagikan untuk semua media-media kalian. Oke. Ya, dan mungkin ada subscriber dari Fitria Denava yang menonton video ini. Jadi buat subscriber Fitria Denava, jangan lupa dukungannya buat Arif Maci, tonton dan jangan di skip ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, sahabatku, berakhirlah bila ada kata ataupun yang kurang berkenan di hati subscriber Arif Maci, tolong dimaafin ya. Oke, kita dari Ya. kediaman Umi Hanan mengucapkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.